Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya, bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-245 ini dengan para pemain Nanang sebagai Senopati Diposari, Haris Sudiro sebagai Senopati Pragolapati, Rusli sebagai Aku Tunggul Amatung, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Senopati Diposari menjadi kejut hatinya mendengar ancaman Ken Arok yang terasa mengerikan. Senopati Diposari merasa serba salah dalam bertindak. Sesampainya di halaman istana, ternyata Senopati Pragolapati tengah menghadap Aku Tunggul Amatung. Diposari mengajukan permohonan untuk menghadap juga diterima oleh Aku. Hamba mengaturkan sembah tuanku Aku. Aku terima sembahmu Diposari. Duduklah. Dan aku perkenankan kau untuk ikut mendengarkan dan mengikuti pembicaraan ini. Tetapi, apakah kau telah mendengar sebuah peristiwa yang sekali lagi mengguncang Tumapel di pagi ini Diposari? Hamba tuanku. Seorang saudagar kaya, Ki Handoyo Semeru, telah menjadi korban perampokan. Benar. Lanjutkan kata-katamu itu, Pragolapati. Hamba tuanku, di samping berita perampokan yang terjadi, terdapat pula sebuah berita yang tidak kalah menarik. Bagaimana? Ya, seseorang yang mengaku bernama Bogo Sampir telah mendatangi penduduk yang kekurangan hidupnya dengan membagi-bagikan emas perhiasan yang nampaknya adalah hasil rampokan itu. Siapa namanya? Boga Sampir tuanku Aku. Oh, Boga Sampir. Boga Sampir adalah sebuah nama yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukankah begitu, Pragolapati? Benar, tuanku. Boga Sampir adalah nama yang terdapat dalam kisah Mahabharata. Ia adalah nama lain dari Semar. Dan Semar adalah salah seorang dari 4 punokawan yang bertugas mengiringkan kesatria Pandawa bersama anak dan cucunya. Aku merasa ada sesuatu maksud yang tersembunyi di balik nama dan apa yang dilakukan oleh Boga Sampir itu. Orang itu nampaknya bermaksud menggunakan nama Boga Sampir untuk merebut simpati kawulaku. Pasti ada sesuatu yang tujuannya terpendam. Hamba tuanku, kesimpulan hamba memang demikian. Penyelidikan yang hamba lakukan menunjukkan adanya tanda-tanda hubungan yang jelas antara perampok dan Boga Sampir. Orangnya jelas sama. Perbuatan itu tidak bisa dibenarkan, Pragolapati. Orang itu jelas mempunyai maksud dan tujuan yang membahayakan aku. Hamba tuanku Aku. Hamba akan berbuat sebaik-baiknya untuk menangkap perampok dan orang yang mengaku bernama Boga Sampir itu. Apakah kau sudah mempunyai gambaran siapakah pelakunya? Ampun tuanku. Hamba berharap dalam waktu cepat akan segera diketahui siapakah orang itu. Akan tetapi, apakah kau telah mendapatkan sebuah gambaran siapakah yang melakukannya? Belum tuanku. Justru hamba menghadap mendapatkan beberapa keterangan dari tuanku. Siapa orang-orang yang mempunyai hubungan dengan tuanku. Akan tetapi punya keinginan atau maksud tertentu. Hanya tuanku yang mengetahui. Karena hamba merasa yakin persoalan ini nampaknya mempunyai maksud tertentu yang mustahil dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai persoalan dengan tuanku. Jadi kau menduga begitu? Demikian tuanku. Ya. Tiba-tiba aku justru berpikir jangan-jangan... Bagaimana tuanku? Jangan-jangan yang melakukan perbuatan itu adalah Ken Arok.
Senopati yang semula menundukkan kepala, mendongakkan kepalanya, dan memandang Aku Tunggul Amatung. Senopati Pragolapati yang cerdas itu terlihat mengangguk-anggukan kepalanya, dan kemudian ikut membayangkan wajah Ken Arok, seorang pemuda yang membuat berita karena dengan latar belakang yang jelas telah diangkat menjadi seorang pimpinan pengawal istana Pakuwon. Tiba-tiba dia menggegerkan karena tiba-tiba dipecat setelah tidak ada kabar beritanya selama sebulan. Ampun tuanku, keterangan dari tuanku Aku benar-benar sangat berharga. Tetapi, bolehkah hamba mengetahui latar belakang apa yang menyebabkan tuanku Aku mencurigainya? Baiklah, Pragolapati. Aku akan memberikan keterangan kepadamu. Akan tetapi, aku minta kau menyimpan rapat keterangan yang aku berikan ini. Ini adalah rahasia keluargaku. Hamba tuanku, hamba akan menyimpan rapat-rapat dan nyawa hamba sebagai taruhannya. Apa yang akan aku ceritakan ini, Senopati Diposari sebagian besar telah mengetahuinya. Karena Senopati Diposari adalah salah seorang pelaku utama dari apa yang telah terjadi, yang melibatkan kematian Senopati Narasinga dan Senopati Banjarsari. Ken Arok aku curigai, karena Ken Arok menaruh hati kepada permaisuriku Ken Dedes. Senopati Pragolapati nampak terkejut dan kemudian mengangguk-anggukan kepala. Dia bisa menerima keterangan itu dan bahkan membuatnya merasa sangat curiga bahwa di belakang perampokan yang terjadi berdiri Ken Arok. Itulah apa yang telah terjadi, Senopati Pragolapati. Terima kasih tuanku. Keterangan itu benar-benar sangat bermanfaat dan berguna bagi hamba untuk melakukan penyelidikan. Ampun tuanku Aku. Apakah hamba diperkenankan pula untuk memberikan beberapa keterangan? Sudah aku katakan Diposari, kau boleh ikut berbicara. Hamba tuanku. Baru saja hamba bertemu dengan Ken Arok. Oh, jadi kau telah bertemu dengan Ken Arok? Benar tuanku. Katakan dan ceritakan apa yang telah terjadi. Sebenarnya lah, ketika hamba pada suatu saat melihat keselamatan tuanku Aku terancam, hamba telah meminta bantuan kepada seorang teman hamba yang tidak berasal dari keprajuritan. Ia bernama Kebo Ijo. Untuk menyelidiki Ken Arok, mendekati dan menempatkan dirinya sebagai kawan. Nah, dari Kebo Ijo lah kemudian hamba bisa menarik kesimpulan adanya bahaya itu. Ketika Kilosari dirampok orang, hamba sebenarnya langsung menaruh curiga kepada Ken Arok. Ketika itu, hamba singgah di rumah Kebo Ijo. Di luar dugaan hamba bertemu Ken Arok di situ. Hamba mencoba memancing keterangan, akan tetapi sejauh itu, hamba belum mendapatkan jawaban. Dan ketika tadi pagi, terulang lagi peristiwa yang menggegerkan itu. Hamba kembali pergi ke rumah Kebo Ijo. Dan Ken Arok berada di sana. Belum lagi hamba bertanya. Ken Arok yang mendengar pembicaraan hamba dengan Kebo Ijo langsung keluar dari pintu dapur dan bertanya kepada hamba. Apakah hamba mencurigainya? Kemudian apa katanya? Hamba belum mendapatkan jawaban yang jelas, tuanku. Dan bagaimana dengan Kebo Ijo itu sendiri, Adi Diposari? Kebo Ijo mengatakan bahwa semalaman ia bermain dakon dengan Ken Arok. Namun aku merasakan bahwa Kebo Ijo tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, itulah tuanku. Hal-hal yang bisa hamba laporkan. Namun hamba sangat mendukung kecurigaan terhadap Ken Arok. Karena hambalah yang terlibat langsung dengan berbagai peristiwa. Terutama ketika Tuan Putri Permaisuri Ken Dedes diboyong dari Panawijen. Iya. Senopati Pragolapati, kau telah mendapatkan keterangan yang cukup jelas, bukan? Keterangan itu bukan saja dariku.
Akan tetapi juga dari Diposari. Aku tidak mengira bahwa ternyata Ken Arok masih berkeliaran di Tumapel. Hal tersebut juga telah hamba tanyakan kepada Ken Arok. Akan tetapi jawaban Ken Arok, aku hanya memecatnya. Tetapi aku tidak mengusirnya untuk pergi dari wilayah Tumapel. Nah, itulah sebabnya tuanku. Ia merasa berhak untuk berada dimanapun. Baiklah, Diposari. Terima kasih dengan keteranganmu itu. Nah, Pragolapati. Ya, tuanku. Apalagi yang akan kau sampaikan kepadaku? Ampun, tuanku. Jika diperkenankan, hamba akan mengajukan sebuah permohonan. Katakan. Untuk mengusut peristiwa ini, izinkanlah hamba mengajak Senopati Diposari bekerja sama dengan hamba. Bagus. Aku terima permintaanmu itu. Aku melihat sebuah kemungkinan yang luas dengan kerjasama antara Pragolapati dan Diposari. Dan aku izinkan pula kepada Senopati Diposari untuk menggunakan pasukan yang berada di dalam wewenangnya untuk bekerja sama dengan pasukan yang berada di bawah kendali Pragolapati. Terima kasih, tuanku. Ada apakah tuanku? Kelihatannya seperti ada sesuatu yang tengah tuanku pikirkan. Jangan kau ikut risau, Ken Dedes. Sebagai seorang istri, apalagi seorang permaisuri, hamba tentu berkewajiban untuk membantu tuanku dalam berbagai masalah. Apa karena perampokan yang terjadi itu, tuanku? Oh, kau malah sudah mendengar cerita itu, Ken Dedes? Emban Ruci yang bercerita, tuanku. Baiklah, aku akan bercerita bahwa benar telah terjadi 2 perampokan dalam 2 malam. Perampok itu kemudian membagi-bagikan hasil rampokannya kepada rakyatku yang kekurangan hidupnya. Aku melihat orang itu justru bermaksud tidak baik. Ia berusaha menarik simpati kawulaku. Dan aku yakin di belakangnya terkandung maksud yang akan membahayakan wibawaku, Ken Dedes. Apa yang dilakukan oleh perampok yang berbuat budiman itu akan menimbulkan gejolak. Kaulah bisa menjadi resah dan justru terpancing untuk membuat hal-hal yang tidak benar. Apakah sudah diketahui siapa yang melakukannya, tuanku? Memang telah ada yang dicurigai, Ken Dedes. Siapa? Seseorang yang pernah berangan-angan untuk memilikimu. Ia adalah Ken Arok.
Itulah Kakang Senopati Pragolapati. Keterangan-keterangan yang aku miliki. Aku berharap Kakang harus berhati-hati menghadapinya. Karena Ken Arok mempunyai kanuragan yang tidak terukur tingginya. Berapa jumlah orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi di Tumapel, bahkan Kediri. Ken Arok adalah salah seorang di antaranya. Baiklah, aku terima keteranganmu itu. Jika demikian halnya, kita harus menggunakan sebuah cara yang lain, yang tidak perlu bersinggungan dengan kekerasan. Yang penting bagi kita adalah membuktikan bahwa benar Ken Aroklah pelakunya. Kita berharap kita bisa mendapatkan banyak keterangan dari Kebo Ijo, seseorang yang telah kau tanam di dekatnya itu. Benar, Kakang. Mungkin kau mempunyai sebuah gagasan di Posari. Ada, Kakang. Aku mempunyai sebuah gagasan yang barangkali bisa aku jalankan. Bagaimana? Ada baiknya, malam nanti aku akan bermalam di rumah Kebo Ijo. Aku akan menempatkan diri sebaik-baiknya. Dan aku akan mengikat Ken Arok supaya tidak pergi kemana-mana. Jika pada malam nanti ternyata tidak terjadi perampokan lagi, maka semakin jelas ada hubungan antara Ken Arok dengan perampokan itu. Baiklah. Sementara aku akan menyiapkan pasukan khusus yang berada di bawah kendaliku untuk menganglang dan mungkin akan aku pimpin langsung. Untuk memburu perampok dan orang yang mencoba-coba menjadi pahlawan itu. Baiklah. Aku sependapat. Siapa? Aku. Bukalah pintunya. Kebo Ijo. Kau tidak sendirian, bukan? Ken Arok ada. Ia masih membersihkan diri di Pakiwan. Aku akan bergabung denganmu malam ini di sini. Kau tidak keberatan, bukan? Kau? Kau akan bermalam di sini? Iya. Kenapa? Kau benar-benar bermaksud menginap di tempatku ini? Apakah aneh? Bukankah sebelumnya aku pernah pula menginap di tempatmu?
Apa yang kau tertawakan, Ken Arok? Aku tahu. Aku tahu mengapa tiba-tiba kau berkeinginan menginap di rumah Kebo Ijo ini, Kakang Senopati Diposari. Masalahnya, kau bermaksud mengawasi aku di malam ini. Bukankah begitu? Boleh. Kau tidak perlu keberatan, Kebo Ijo. Biarkan saja Senopati Diposari malam ini merasakan gigitan nyamuk yang kau piara. Bukankah rumahmu ini banyak dihuni oleh nyamuk-nyamuk? Maka pada malam itu, Senopati Diposari benar-benar menginap di rumah Kebo Ijo dengan maksud membuktikan bahwa jika Ken Arok diawasi, maka perampokan itu tidak akan terjadi. Dan dengan demikian semakin meyakinkan bahwa 2 kali perampokan yang menggegerkan kota Tumapel adalah benar-benar ulah Ken Arok. Tetapi Senopati menjadi bertanya-tanya dalam hati, melihat Ken Arok justru nampak tenang dan dengan asik bermain dakon bersama Kebo Ijo hingga waktu semakin larut malam. Dan ketika malam kian menjadi larut, berat sekali mataku, Kebo Ijo. Aku ingin tidur. Tidurlah. Baiklah, aku akan tidur. Kakang Senopati Diposari, kau sebaiknya jangan ikut tidur. Kau harus menjaga aku supaya aku tidak mendapat kesempatan untuk melakukan perampokan itu. Bukankah begitu, Kakang Diposari? Tidurlah jika kau ingin tidur, Ken Arok. Jangan kau pikirkan aku. Biarlah aku menggantikanmu bermain dakon bersama Kebo Ijo hingga saat fajar nanti. Boleh. Aku berdoa semoga perampokan itu benar-benar terjadi. Dan dengan demikian, aku membersihkan namaku dari tuduhan perampokan itu. Ken Arok kemudian membaringkan diri di atas bale-bale. Dia segera memejamkan mata, disaksikan oleh Kebo Ijo yang diam-diam menjadi berdebar pula hatinya. Tak lama kemudian, Ken Arok seperti telah lelap dibuai oleh mimpi. Napasnya terdengar mengalir. Sementara Senopati Diposari kemudian asik dalam bermain dakon. Dia tidak menyadari bahwa sesuatu sebenarnya tengah terjadi.
adalah Ken Arok. Dia adalah seorang pemuda yang aneh. Pemuda yang demikian lahir telah membawa pertanda kasih dari para dewa. Pemuda yang memiliki kesaktian dan ilmu kanuragan yang tinggi tanpa harus berguru. Dalam pandangan mata Diposari, Ken Arok tetap berbaring tidur di atas bale-bale. Padahal sebenarnya, wujud Ken Arok yang nampak tidur itu hanyalah bayangan semu. Dan Ken Arok yang sebenarnya justru telah berdiri di halaman. Kau belum tidur toh Pak Ne? Sebenarnya aku merasa mengantuk sekali, Nyai. Tetapi aku tidak bisa tidur. Aku khawatir perampok itu akan datang kemari. Aku gelisah setelah Kilosari dan Ki Handoyo Semeru. Maka tiba gilirannya perampok itu akan datang kemari, Nyai. Sudahlah Pak Ne, untuk apa kamu terlalu gelisah seperti itu? Bukankah sudah ada para pengawal yang berjaga-jaga? Bukankah Pak Ne telah mengundang sekitar 5 orang pengawal yang bertugas berjaga-jaga pada malam ini, toh Pak? Ya, tetapi aku tetap gelisah, Nyai. Lelaki dan perempuan itu adalah Kiai Tumper dan istrinya, Nyai Tumper, salah seorang dari sekian banyak orang yang kaya raya di Tumapel. Berulang kali Kiai Tumper menengok sebuah peti yang diletakkan di kolong tempat tidurnya, seolah takut jika peti itu tiba-tiba hilang. Kegelisahannya atas harta kekayaannya yang dikhawatirkan akan dirampok orang itu, membuat Kiai Tumper justru tersiksa karena tidak bisa tidur. Sementara itu seseorang yang hinggap di atas genting mengangguk-angguk dan kemudian tersenyum. Kiai Tumper, orang yang kaya raya dari satu-satunya pekerjaan yang ditekuninya selama ini, bukan dari perdagangan, bukan dari bertani, akan tetapi dari membungakan uang yang mencekik banyak orang. Kiai Tumper adalah orang berikutnya. Suara apa itu Pak Ne? Suara apa Pak? Kau mendengar sesuatu, Nyai? Iya Pak. Siapa kau? Aku yang kau tunggu-tunggu, Nyai. Kiai. Kau akan merampokku. Tolong! Rampok! Ada rampok! Ada Maka gegerlah rumah Kiai Tumper. Sepundi uang emas dan perhiasan yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur telah dibawa oleh perampok yang melesat terbang bagaikan burung, melesat ke arah genting dan kemudian lenyap entah kemana. Para pengawal berhamburan mencari jejak perampok, namun menilik kemampuan perampok yang sedemikian tinggi membuat para pengawal itu tidak yakin apakah akan bisa menangkapnya.
Ada apa, prajurit? Saya melapor, Tuan. Cepat katakan apa yang kau ketahui. Saya melihat seekor kuda berwarna putih berderap kencang di pedukuhan Panglejar, Tuan. Penunggangnya berjubah putih. Nampaknya orang itu yang kita cari, Tuan. Bagus. Baru saja aku menerima berita Kiai Tumper dirampok. Dan sekarang perampok itu tentu bermaksud membagi-bagikan hasil rampoknya di pedukuhan Panglejar. Ayo prajurit, kita tangkap perampok itu. Apa yang diduga oleh Senopati Pragolapati memang benar. Ken Arok yang baru saja merampok Kiai Tumper yang kaya raya telah membagi-bagikan kekayaan milik lintah darat itu kepada orang-orang pedukuhan Panglejar yang rata-rata hidupnya memang melarat. Seorang penunggang kuda berwarna putih dengan berjubah putih dan tutup kepala dengan warna putih pula. Kehadirannya disongsong dengan segenap kegembiraan oleh para kawula alit dari padukuhan Panglejar yang telah mendengar tentang sepak terjangnya. Ken Arok yang berada di balik semua tanda-tanda yang berwarna putih itu segera menggebrak kudanya meninggalkan padukuhan Panglejar. Ken Arok tersenyum ketika ketajaman telinganya mendengar sekelompok orang berkuda berderap menuju Panglejar dari arah barat. Serombongan berkuda menilik riuhnya. Nampaknya kira-kira terdiri paling sedikit 15 orang. Mereka tentu ditugasi untuk menangkap orang berjubah putih dan berkuda putih. Aku akan bermain-main dengan mereka barang sejenak. Itu dia orang yang kita cari. Ayo tangkap, buru dia. Tangkap! Ken Arok memacu kudanya kencang sekali dan di belakangnya kuda-kuda yang menyusulnya berpacu tidak kalah kencangnya. Namun seperti sengaja, Ken Arok membelokkan kudanya ke tanah persawahan yang tidak ditanami. Dan kemudian Ken Arok justru berhenti menunggu kuda-kuda yang memburunya dan segera mengepungnya. Kuda-kuda yang mengepung membentuk lingkaran, dan pedang serta tombak bagaikan jati ngarang siap membantai jika perampok yang mencoba-coba menjadi pahlawan itu bermaksud melarikan diri. Dan nampaknya memang tidak ada kemungkinan lolos bagi perampok yang mencoba-coba menjadi pahlawan itu. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection.
Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Siapa kau? Namaku Boga Sampin. Jadi kaukah yang telah merampok Kilosari, Ki Handoyo Semeru, dan Ki Tumper? Dan kemudian kau mencoba merusak ketenangan Kawula dengan membagi-bagikan harta rampokanmu itu? Iya. Tanpa tedeng aling-aling aku akui. Aku yang melakukannya. Bagus, bagus. Sekarang menyerahlah. Buka penutup wajahmu itu. Dan kau akan aku seret ke hadapan Aku Tunggul Ametung. Bagaimana kalau aku tidak mau? Ternyata jawaban perampok berjubah yang telah jelas-jelas terkepung itu mengejutkan Senopati Pragolapati. Para prajurit yang berhasil mengepung segera merapatkan barisannya dan pedang serta tombak pun segera teraju. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok? Dan apa pula yang akan dilakukan oleh Senopati Pragolapati? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.